بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarul ummahat rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Maka dengan nikmat ini kita pergunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pergunakan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita melanjutkan pembahasan dari kitab Syarah Ats-Tsalatsah Al-Usul yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Pertemuan terakhir sampai mana di buku terjemahannya? Halaman berapa? 35. Kok jauh sekali? 44 kalau nggak salah. Sekarang tuh kalau nggak salah masuk 45 halaman Al-Walad dan Al-Bara. Sahih? Sahih wala? Sahih apa tidak? Karena tandanya saya di buku seperti ini. Di buku bahasa Arab saya, tandanya itu kita berhenti pada poin, yaitu poin ketiga dari yang wajib kita pelajari 3 hal, yaitu yang pertama, setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dan Dia tidak membiarkan kita begitu saja. Sekarang Al-Walad dan Al-Bara, betul ya? Lalu setelah yang kedua, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak ridho kita berbuat apa? Kesyirikan. Dan sekarang kita masuk pada poin yang ketiga dari 3 hal yang harus kita pelajari dalam agama Islam ini, yang harus kita ketahui, yaitu apa? Al-Wala dan Al-Bara. Al-Wala itu artinya secara bahasa mudahnya yaitu apa? Berloyalitas. Apa? Al-Wala itu artinya apa? Berloyalitas. Sedangkan Al-Bara artinya apa? Yakni berlepas diri atau apa? Antipati, ya. Jadi al-wala artinya apa tadi? Berloyalitas. Ya, kalau loyalitas berarti apa? Kepada orang mukmin. Sedangkan al-bara ialah apa? Berlepas diri dari apa? Dari kesyirikan dan pelaku apa? Kesyirikan. Tapi kita baca dulu tulisannya. Bahasa Arabnya yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Beliau mengatakan begini: Ats-tsalitsatu, perkara yang ketiga yang hendaknya kita mempelajarinya. Apa itu? Anna man ata'a ar-rasula, bahwasanya siapa saja yang mentaati para rasul, wa wahhadallaha, dan barang siapa yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, la yajuzu lahu, maka tidak boleh baginya
muwalatu man hadallaha wa rasulahu. Yaitu apa? Dia berloyalitas kepada siapa? Kepada orang yang memusuhi Allah dan kepada siapa? Orang yang memusuhi Rasulullah. Kalau terjemah matanya itu di halaman, kalau terjemahannya halaman 31. Dilihat halaman, jadi panjangan konsentrasi di halaman 31 sama 45. Jadi terjemahan matanya itu di halaman berapa? Halaman 31. Yaitu apa? Bahwasanya yang taat ini sekarang saya baca matanya dulu, Pak. Saya baca matanya berarti buka halaman 31. Annaman atau ar-rasulah, barang siapa yang mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa wahhadallaha, dan mentauhidkan Allah. Maksudnya apa? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. La yajuzu lahu, tidak boleh baginya muwalatu, yakni apa? Berloyalitas man hadallaha wa rasulahu, kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan memusuhi siapa? Rasulullah. Ya. Walau kana aqraba qaribin, meskipun dia adalah kerabat yang paling apa? Yang paling dekat. Jadi Bu, poinnya sebenarnya sudah jelas ya. Bahwasanya kita sebagai orang yang mentauhidkan Allah, sebagai orang yang mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita ini tidak boleh berloyalitas. Apa loyalitas? Bahasa gampangnya apa? Apa bahasa gampang dari berloyalitas? Yakni memberikan, istilahnya kita ini tidak boleh berbakti sama mereka. Bahasa gampangnya begitu. Tidak boleh apa? Memberikan seluruh curahan hidup kita untuk mereka. Kenapa? Karena mereka sendiri memusuhi siapa? Memusuhi Allah dan memusuhi siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kita lakukan kepada siapa? Kepada siapapun, walau kana aqraba qaribin, meskipun orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya itu adalah kerabat yang paling apa? Yang paling dekat. Allah Ta'ala berfirman begini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, Allah Ta'ala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw 'ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhin minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Apa kata Allah mengatakan di sini? La tajidu qauman, kalian tidak akan mendapati sebuah kaum yu'minuna billahi wal yawmil akhir, yang mereka itu benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Yuwaduna man haddallaha wa rasulah, yaitu apa? Mereka justru malah berkasih sayang kepada Allah dan Rasulnya. Tidak akan kalian mendapati orang yang demikian. Jadi maknanya ayat ini, kalau dia benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak mungkin dia apa? Saling berkasih sayang kepada siapa? Kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan kepada orang-orang yang memusuhi siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau kanu aba'ahum, meskipun mereka itu berkasih sayang kepada siapa? Bapak-bapak mereka, tidak akan. Kalau dia benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, tidak mungkin dia saling berkasih sayang meskipun itu bapaknya mereka sendiri, tidak akan. Au abna'ahum, ataupun anak-anak mereka, au ikhwanahum, ataupun apa? Saudara-saudara mereka, au ashiratahum, ataupun apa? Kerabat-kerabat apa? Mereka. Kenapa? Ulaika kataba fi qulubihimul iman, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menanamkan di dalam hati-hati mereka keimanan. Wa ayyadahum bi ruhim minhu, dan Allah menguatkan mereka dengan apa? Dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan mereka ke dalam apa? Surga-surga yang di bawahnya mengalir apa? Sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya.
radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Mereka itu ialah apa? Kelompoknya Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu apa? Golongannya Allah Subhanahu wa taala. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah golongannya Allah Subhanahu wa taala itu apa? Pasti akan menjadi kelompok atau golongan yang apa? Yang menang. Maka Bu, ya, setelah seseorang itu mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia juga harus apa? Mencintai apa-apa yang Allah dan Rasulnya cintai dan membenci apa-apa yang dibenci oleh siapa? Allah dan Rasul. Tak ulangi ya. Ketika seseorang mengaku cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka konsekuensinya adalah apa? Dia mencintai apa-apa yang Allah cintai dan Rasulnya cintai sallallahu alaihi wasallam, dan dia juga membenci apa-apa yang Allah Ta'ala benci dan apa? Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benci. Di antaranya orang yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya siapa? Yaitu orang-orang yang berbuat kekufuran. Orang-orang yang berbuat kekufuran ini adalah orang-orang yang termasuk menjadi musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala ridho dengan kesyirikan? Pada pertemuan terakhir kita membahas bahwasanya apa? Kata Allah Ta'ala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengampuni ya dosa-dosa ketika dia dipersekutukan. Jadi Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Sedangkan orang-orang yang berbuat kekufuran itu pasti apa? Dia berbuat kesyirikan. Ya. Ketika dia berbuat kesyirikan, ya, ketika dia melakukan yakni ketidaktaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia terjatuh kepada kesyirikan. Bagaimana mungkin kita apa? Bisa mencintai orang-orang yang dimusuhi oleh siapa? Oleh Allah. Kan logikanya begitu, Bu. Jadi misal ini kalau dalam dunia, dalam kehidupan dunia, kita mencintai seseorang yang orang itu dicintai bapak kita atau yang dimusuhi bapak kita. Bapak kita ini tidak senang sama fulan, karena memang betul bapak kita ini tidak senang. Orang ini tidak amanah, orang ini apa? Suka mencuri, orang ini apa? Tidak jujur, orang ini senang apa? Berbohong. Kemudian tiba-tiba kita cinta. Allah nggak mungkin, atau orang apa? Kita tidak mungkin senang akan perbuatan kita. Makanya kita nggak mungkin apa? Berloyalitas kalau bapak kita tidak senang. Begitu pula terhadap apa? Syariat agama Islam ini. Allah itu tidak suka kepada pelaku kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan orang-orang yang berbuat apa? Kesyirikan. Maka sudah selayaknya dan seharusnya kita ini juga apa? Tidak mungkin yaitu apa? Memberikan loyalitas kita kepada siapa? Kepada orang-orang yang notabene dimusuhi Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan karena apa? Karena kesyirikan yang mereka lakukan. Ya. Kemudian masyaallah muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh kisahnya Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam, yang dimana Ibrahim itu sendiri berlepas diri dari siapa? Dari bapaknya. Berbarok itu berarti apa? Berlepas diri dari siapa? Dari bapaknya. Yang dimana bapaknya ini melakukan apa? Kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam juga apa? Berlepas diri kepada siapa? Kepada kaumnya, yang dimana kaum ini juga apa? Melakukan perbuatan kesyirikan. Apa kata Allah Ta'ala berfirman? Panjenengan buka di dalam surat Al-Mumtahanah. Surat apa, Bu? Al-Mumtahanah. Ayat yang keberapa? Ayat yang keempat. Ini contoh. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menjadikan Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam sebagai contoh untuk kita. Nih lo lihat, Ibrahim saja apa? Bisa berlepas diri dari kaumnya, yang dimana kaumnya itu melakukan apa? Kesyirikan. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam ya, di dalam ayat ini ya, Allah Ta'ala mengumumkan bahwasanya ketika mereka tetap melakukan kesyirikan, maka apa? Dimulai sejak ini kita ada permusuhan. Kenapa? Karena kamu memusuhi Allah, pasti juga apa? Bisa memusuhi diriku.
Secara otomatis kita dicinta Allah. Allah tidak senang perbuatan kesyirikan. Allah tidak suka hambanya menyembah kepada selain dirinya. Allah tidak suka seorang hamba meminta kepada selain dirinya. Tetapi ada orang yang apa? Meminta kepada selain dirinya. Dan kita berloyalitas kepada orang di sini. Dan kita berwala kepada orang-orang yang semisal ini. Maka apa? Bisa jadi kita termasuk mereka. Na'udzubillah. Bisa jadi kita ini apa? Orang yang lemah imannya. Na'udzubillah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mumtahanah ayat keempat. Allah berfirman, Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladina ma'ahu. Sungguh telah ada untuk kalian dan untuk kita, ya, agar kita ini mengambil pelajaran, ya. Qad kanat lakum uswatun hasanatun. Sungguh ada untuk kalian uswatun hasanatun. Jadi apa? Contoh yang baik. Permisalan yang paling indah. Siapa? Fi Ibrahim, pada dirinya Nabi Ibrahim alaihissalam, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama di siapa? Bersama Nabi Ibrahim alaihissalam. Idh qalu liqaumihim, ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berkata, dan pengikutnya berkata kepada siapa? Kepada orang-orang yang berbuat kesyirikan. Apa Nabi Ibrahim katakan? Inna bura'a minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abada hatta tu'minu billahi wahdah. Apa kata Nabi Ibrahim? Inna bura'a minkum, kita orang ini apa? Berlepas diri dari apa? Dari kalian. Betul gitu ya terjemahannya ya? Iya bukan? Iya bukan Bu? Buka terjemahan ya Pak dengan? Bapak-bapaknya udah pakai terjemahan ya, Masya Allah. Apa kan? Tidak apa-apa, tapi jangan lupa dicatat ya. Apa kata Allah? Inna bura'a, ya, Inna bura'un minkum, atau Inna bura'un minkum wa mimma ta'buduna min dunillah, dan aku berlepas diri dari apa? Berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah selain siapa? Selain Allah. Kemudian kata Allah mengatakan apa? Nabi ini berkata Nabi Ibrahim, kafarna bikum, kami mengkufuri apa yang kalian apa? Yang kalian sembah. Kami mengingkari apa yang kalian sembah. Lihat di akhir ayat, wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha, maka pada saat ini telah nyata antara kami dan kalian, yaitu apa? Permusuhan dan kebencian. Sampai kapan? Selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang disembah. Wah, ini ajarannya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ini juga ajarannya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak mau berlepas diri terhadap apa? Atau enggak mau apa Bu? Berloyalitas kepada orang-orang apakah? Kafir. Enggak mau. Lihat di dalam ayat yang lain. Di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-51. Ini ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang juga sama dengan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Surat Al-Maidah ayat yang keberapa? Ayat yang ke-51. Ini menerangkan bagaimana ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, melarang kita, yang dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita untuk apa? Untuk kita tidak mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai apa? Sebagai pemimpin di antara apa? Di tengah-tengah kita. Kata Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'd. Kata Allah berfirman, janganlah wahai orang-orang beriman, janganlah kalian itu menjadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sebagai apa? Pemimpin di antara pemimpin-pemimpin kalian. Apa kata Allah mengatakan? Wa man yatawallahum minkum, barang siapa di antara kalian yang menjadikan mereka sebagai pemimpin, fa innahu minhum, maka dia termasuk apa? Termasuk golongan dari mereka.
innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ya tidak akan memberikan petunjuk kepada siapa? Kepada orang-orang yang atau kepada orang-orang yang berbuat zalim. Jelas dari dua ayat ini bahwasanya di antara ajaran Nabi Muhammad SAW dan juga ajaran Nabi Ibrahim AS yaitu apa? Kita tidak berloyalitas kepada siapa? Orang-orang yang jelas-jelas memusuhi siapa? Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Maka berloyalitas kepada orang-orang kafir, terhadap ahlul kitab, kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, orang kafir secara umum itu diharamkan di dalam agama Islam. Ya, diharamkan di dalam agama Islam. Kenapa? Karena Allah sendiri sudah mencap mereka sebagai musuhnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah mencap mereka sebagai musuhnya. Bagaimana mungkin dia sudah dicap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai musuh, kita menganggapnya sebagai apa? Kawan. Kok tidak masuk akal? Loh, Allah itu dipersekutukan, ya. Allah dipersekutukan. Allah Subhanahu wa taala tidak diminta, atau dia diminta tetapi apa? Melalui wasilah-wasilah orang yang sudah mati. Allah marah. Ya. Kenapa? Kok seseorang melakukan apa perbuatan demikian? Allah tidak senang. Makanya Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mumtahanah pula, ya, ayat yang pertama Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum. Janganlah kalian mengambil dari musuhku ini dan musuh kalian itu apa? Aulia, sebagai pemimpin. Ya. Maka dari itu ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini itu sudah sangat jelas, ya, di halaman 31 tadi sudah sangat jelas, yaitu apa? Kita tidak boleh menjadikan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang kafir secara umum sebagai pemimpin, dan kita tidak boleh menjadikan diri kita ini sebagai sebagai orang yang berwala, yakni memberikan loyalitas kepada siapa? kepada mereka, bahkan sampai kita meninggalkan syariat-syariat agama Islam. Makanya kita baca bukunya sekarang di halaman 45. Ya, tadi masih pembukaannya ya. Disebutkan al-mas'alatu ats-tsalitsatu mimma yajibu 'alaina 'ilmuhu al-wala' wal bara'. Di antara permasalahan ketiga yang wajib kita untuk mengilmuinya yaitu apa? Permasalahan al-wala, yaitu berloyalitas, dan masalah apa? Al-bara', berlepas diri. Jadi kalau panjenengan dengar ustaz ngomong, "Oh, kita ini tidak boleh berwala kepada orang-orang kafir," maka kita harus paham makna al-wala yaitu apa? Berloyalitas. Kita harus bara' sama mereka. Jamaknya bara' apa? Buro'a, ya. Kita ini harus bari buro'a. Kita ini harus bara' sama mereka. Kita ini harus buro'a, yakni berlepas diri dari mereka. Ya. Wal wala'u wal bara'u aslun 'azimun ja'at fihi an-nususu al-katsiratu. Permasalahan al-wala dan bara' ini adalah prinsip yang agung yang dimana banyak sekali nas-nas yang datang tentang hal tersebut. Kalau al-wala dan al-bara ini bukan masalah prinsip, maka mungkin Allah Ta'ala mengatakan apa? Yakni sedikit sekali. Tapi karena prinsip yang sangat agung, mohon maaf, dan ini adalah prinsip di antara prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu apa? Maka Allah datangkan nas-nas yang begitu banyak. Allah datangkan ayat-ayat yang begitu banyak, dan Allah datangkan dalam bentuk yakni ancaman. Allah datang dalam bentuk larangan, ya. Contohnya dalam ayat tadi dalam surat Al-Mujadilah atau Al-Mujadilah ayat ke-22 tadi yang kita baca, kamu tidak akan mendapati sebuah kaum yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, justru malah saling berkasih sayang kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan kepada orang-orang yang memusuhi Rasulullah SAW. Tidak mungkin. Dalam ayat yang lain misalnya, dalam ayat yang lain di dalam surat Ali Imran ayat yang keberapa? Ayat yang ke-118. Surat apa, Bu? Ali Imran ayat keberapa? 118. Maka di buku juga disebutkan ya, di halaman 46 dalam surat Ali Imran ayat keberapa? 118. Allah Ta'ala berfirman begini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu bitanatan, janganlah kamu jadikan sebuah teman, min dunikum, selain dari kalian,
la ya'lunakum khabala, maka karena mereka itu tidak henti-hentinya memberikan kemudaratan sama kita. Kata Allah Ta'ala berfirman, Bu, ya di dalam ayat ini, yaitu apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidu bitanatan, janganlah kalian itu jadikan sebagai teman min dunikum, yang selain daripada kalian. Maksudnya apa? Selain dari orang-orang yang beriman. Apa kata Allah mengatakan la ya'lunakum khabala, mereka itu apa? Tidak henti-hentinya memberikan mudarat kepada siapa? Kepada diri kita. Ya gitu loh. Kalau nek koncoan karo wong kafir itu pada umumnya apa? Justru memberikan apa? Mudarat. Ya. Contoh saya ini pengalaman saya pribadi ya. Itu waktu dulu masih SMA, masih ya belum belajar, betul-betul belajar, tapi dalam hati itu sudah menolak. Ketika misalkan saya duduknya itu diatur sama gurunya, saya berharap dia masuk Islam. Sampai saya pernah berdoa semoga dia masuk Islam, karena sudah dia baik, akhlaknya dia baik. Cuma dia satu, dia kufur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia seorang apa? Nasrani. Ketika dia makan, ya dia berdoa dengan apa? Allahnya mereka. Ya Allahnya, maksudnya Allah, maksudnya caranya mereka, bukan Allah Tuhan Allah, dengan caranya mereka. Kok hati ini kok itu menolak, kok gini sih? Tapi saya pernah berdoa, masuk Islam, akhlaknya baik, ada jujur, ya. Ya ini apa namanya? Rajin ibadah. Ya semoga dia masuk Islam jadi orang rajin. Kalau tidak salah sekarang dia kerja di PBB kalau nggak salah. Ada saking pinternya dia, udah pinter. Ini di kelas termasuk saya dengan dia, termasuk anak yang tidak mau ikutan patungan untuk bayar joki waktu ujian nasional. Jadi dulu ada ujian nasional, semua patungan berapa? Gocap, yakni berapa? 50.000. Saya sama dia tidak mau bayar. Alhamdulillah lulus. Ya. Alhamdulillah lulus. Ya. Kalau saya kerja di PBB kalau tidak salah ya, karena saking pinternya dia, bapaknya dokter, masya Allah dia pinter sekali. Terakhir kalau nggak salah saya lihat di Facebooknya dia lagi di New York kalau nggak salah. Ya. Harus bisa berdoa semoga masuk Islam. Nah, tapi ketika dia yakni makan saja, melihat tata cara ibadah, dia berdoa kan, ya begitulah caranya mereka. Ini hati sudah mengingkari. Kamu ini minta sama siapa? Kamu ini apa? Berdoa kepada siapa? Kita tahu saja apa? Dia memiliki Tuhan selain apa? Selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita nggak boleh jadikan teman baik yang seperti ini. Kenapa? Karena bisa saja dia memberikan apa? Mudarat kepada diri kita semua. Makanya Bu, kalau bekerja ya dengan apa namanya bekerja itu kalau bisa memilih lingkungan yang apa? Di situ lingkungannya adalah orang-orang yang sudah muslim. Ya. Baik, kembali di sini. Allah Ta'ala berfirman juga, atau dalam tafsir tadi surat Ali Imran ayat 118, ya, tafsirnya bagaimana? Di dalam tafsir Al-Muyassar disebutkan di sini. Allah Ta'ala di dalam tafsir Al-Muyassar disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu bitanatan. Janganlah kalian menjadikan apa? Teman-teman, ya. Teman-teman atau menjadikan orang-orang sekalian kalian sebagai teman-teman. Maksudnya apa? Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya serta melaksanakan syariatnya, janganlah kalian itu menjadikan orang-orang kafir sebagai orang-orang yang kalian berikan loyalitas, ya. Tutalli'unahum ala sirrikum min dunikum, yang dimana kalian ini apa? Tutalli'unahum, menunjukkan kepada mereka, ya, ala sirrikum, tentang rahasia-rahasia kalian. Oh ternyata Islam itu gini. Oh Islam itu gini. Oh Islam itu gini. Dan yang lebih parah lagi, ya, ada orang menjadikan masalah ini sebagai apa? Candaan. Saya na'udzubillah semalam itu melihat ada candaan, ya, orang-orang yang memang hobinya menghina Islam secara nggak langsung. Dia mengatakan begini, oh saya nggak minum bir. Ini. Jadi ini yang ngomong ini Muslim, depannya Muslim, sebelahnya Nasrani. Dia yang pertama Muslim, yang A ini. Saya nggak minum bir. Loh, kenapa nggak minum bir? Wah, kadar gulanya tinggi. Wah, jadi depannya dua orang ini, yang Muslim sama yang Nasrani, ketawa terbahak-terbahak. Oh, Anda tidak minum bir bukan karena haram ternyata, ya.
tapi Anda tidak minum bir karena apa? Karena gulanya tinggi. Bu, ini ucapan ini sepele, Bu. Tapi apa? Enggak mungkin. Berarti Anda tuh tidak minum bir bukan karena haram ya. Seakan-akan apa? Bir itu apa? Halal. Tapi apa? Karena gulanya tinggi. Cok orang-orang tertawa terbahak-bahak. Ya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Makanya kalau kita ini dekat-dekat sama orang-orang kafir, mereka ini tidak henti-hentinya pasti memberikan apa mudarat sama diri kita. Contohnya kemarin sudah dikatakan bahwasanya apa? Ya, Piala Dunia senangannya antum ya. Kebetulan saya juga memperhatikan beritanya toh. Tidak nonton. Saya selama Piala Dunia ini belum nonton dalam artian jokrok satu babak 45 menit duduk ini belum pernah. Sampai sekarang maksudnya dari yang 2022 ini. Apa bukti mudarat yang orang-orang kafir senantiasa memberikan mudarat? Contoh, bahwasanya Piala Dunia yakni terlepas dari plus minusnya, bahwasanya pemerintah Qatar ya tidak mendukung perbuatan apa? LGBT. Tapi subhanallah, timnas Jerman ketika kemarin mendarat ke bandara di Doha di Qatar, justru apa? Membawa pesawat yang jargonnya yaitu apa? Mendukung LGBT. Itu memberikan mudarat. Anda mau lihat beritanya? Tidak lihat. Jadi kalau saya timnas Jerman itu sudah sampai di Doha, suruh balik. Saat penumpangnya Pak. Kalau pesawatnya tak apa-apa, saat penumpangnya disuruh apa? Suruh balik. Jadi memberikan mudarat terhadap diri kita. Padahal sudah dilarang. Gak boleh, kita ini tidak mendukung LGBT. Wah, kan waktu sempat ditentang. Bahwasanya kok nggak mendukung LGBT dan lain semuanya ditentang. Wah, masya Allah pemerintah Qatar ya. Terlepas dari plus minusnya, itu apa? Dalam hal ini sangat hebat. Ya. Dan masya Allah beraninya mereka mulio. Yang disuruh pulang itu bukan pesawatnya toh, subhanallah. Yang disuruh pulang apa? Sak wong-wongnya dikon balik sih orang yang mana nggak pesawat yang apa sih nggak mau ngono balik. Ya. Maka begitulah orang-orang kafir. Senantiasa tidak henti-hentinya dia memberikan mudarat kepada siapa? Kepada diri kita. Kalau seandainya itu dibiarkan dan itu tahu itu apa istilahnya apa lambang-lambang jargonnya yakni para penyeru LGBT, maka akan terjadi sama apa? Sama dunia. Loh katanya pemerintah Qatar kok melarang, tetapi apa itu ada pesawat parkir tuh di bandaranya, ya ternyata apa mendukung LGBT. Ya mereka menyoroti seperti itu. Dan itu orang-orang kafir itu tidak henti-hentinya memberikan apa? Mudarat kepada kaum muslimin. Maka dari itu Bu, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala di sini menyebutkan beberapa ayat yang sudah kita baca. Di antaranya dari surat Al-Imran ayat 118. Kemudian apa di surat Al-Maidah ayat yang keberapa? Ayat yang ke-51. Lalu kemudian di antaranya di surat apa? Surat Al-Maidah ayat yang keberapa? 57. Kata Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzuwan wa la'iban." Jangan, dalam surat Al-Maidah ayat 57 Allah berfirman, janganlah kalian mengambil orang-orang yang menjadikan agama kalian itu sebagai apa? Sebagai guyonan dan candaan. Agama kita ini sering Pak diajak-ajak sama mereka. Maka jangan jadikan mereka itu sebagai apa? Sebagai pemimpin, sebagai kawan. Kenapa? Karena mereka itu senang menjadikan apa? Agama kita sebagai candaan, dan juga sebagai apa? Sebagai guyonan. Dan ada loh orang-orang yang begini nih, ya, kok iso grabiak sama mereka? Oh, kan mengatakan, wah, karena kita ini apa? Toleransi. Contoh Pak ya. Ada ustaz, ustaz. Ya, dia dipanggilnya ustaz mau gimana? Tapi ya bukan, kalau menurut saya kelakuan seperti itu bukan ustaz. Ada yang ini dia mengatakan, ada pendeta yakni mau mengajak saya Pak jalan-jalan. Jadi dia ini muslim, diajak sama pendeta Pak melaku. Kemana? Ayo ke pantai. Disebutlah ke pantai. Kemudian ini bahaya kalau kita guyonan sama siapa? Sama orang-orang apa? Kafir. Dia mengatakan begini. Ini jadikan candaan sama orang kafir ini. Makanya Allah mengatakan apa? La tattakhidhu alladziina ittakhadhu dinakum huzuwan wa la'iban. Janganlah kalian mengambil sebuah kawan, pemimpin yang kawan itu tadi apa? Menjadikan agama kalian sebagai candaan dan apa? Tertawa. Ketika si ustaz ini mau naik bis, ya,
kan baca doa Bismillah alladzi sakhkhara lana hada, diguyoni sama pendeta. Gus, kita ini bukan naik bismillah, tapi naik bis kota. Bayangkan kalimat yang agung, kalimat yang di mana-mana kebanyakan yang kita memulai dengan kalimat apa? Bismillah, dijadikan candaan sama siapa? Sama orang pendeta, sama orang kafir. Dia mengatakan apa? Kita ini nggak naik bismillah, tapi naik apa? Oh, ini candaan, Pak. Iya candaan, tapi apa? Nggak boleh. Candaan yang diharamkan di dalam agama Islam. Dan bodohnya lagi, si Ustadz ini balas. Si Ustadz balas. Jadi kan enggak lagi, na'udzubillah. Gini nih Pak akhirnya Pak. Dia mengatakan ketika jalan hujan, kemudian ada double deck banter dua. Si pendeta mengatakan haleluya. Kemudian apa? Si orang Nasrani, si orang Muslimnya mengatakan apa? Enggak, bukan haleluya, tapi apa? Halilintar. Kayak gini kan menjadikan agama sebagai bahan ejekan. Kemudian lagi dibalas lagi sama orang Yahudi. Waduh, na'udzubillah. Makanya betul ketika Allah mengatakan apa? Janganlah kalian mengambil orang-orang yang menjadikan agama kalian itu sebagai apa? Sebagai candaan dan guyonan. Ya, Allah melarang kita melakukan hal-hal yang demikian. Kemudian lagi di ayat yang selanjutnya, di ayat surat apa yaitu At-Taubah ayat ke berapa? 23 dan juga At-Taubah ayat berapa? 24. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahabbul kufra 'alal iman. Janganlah kalian menjadikan bapak-bapak dan saudara-saudara kalian sebagai pemimpin-pemimpin kalian jika mereka lebih mengutamakan kekufuran daripada keimanan. Inistahabbu al-kufra 'alal iman. Jangan kalian itu jadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin kalau mereka lebih mendahulukan apa? Kekufuran mereka daripada keimanan mereka. Maka keliru pula ya, misalnya pas pemilu ini Pak, karena yakni wala dan baroknya sudah rusak. Ya itu Pak, enggak apa-apa kafir, yang penting apa? Enggak korupsi, yang penting apa? Enggak ya lain-lain. Emangnya hidup itu cuma masalah apa? Emangnya pemerintah itu cuma masalah korupsi? Enggak. Ya, yang korupsi banyak, iya. Muslim juga ada. Tapi ternyata kalau dihitung-hitung, Mbak, yang korupsi gede-gede juga apa? Orang-orang apa kafir? Iya apa tidak? Iya. Iya apa tidak? Iya. Antum kalau baca itu misalnya membaca bukan berarti kita mengikuti berita, yakni senang berpindah. Tapi kalau baca subhanallah, ternyata orang-orang kafir itu lebih parah, Pak. Mereka kabur sampai detik ini nggak ditangkap. Kok iso? Pertanyaannya apa? Kok iso? Ya, kok bisa? Makanya nggak salah ketika Allah berfirman apa? Jangan kalian jadikan pemimpin orang-orang yang mereka mendahulukan apa? Kekufuran daripada keimanan. Apa kata Allah mengatakan, wa may yatawallahu minkum, barang siapa yang menjadikan mereka pemimpin di antara kalian, faulaika humudz zalimun, maka mereka termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Kemudian kata Allah mengatakan begini di ayat yang ke-24, Kul in kana aba'ukum, katakanlah wahai Muhammad, jikalau bapak-bapak kalian, au abna'akum, au anak-anak kalian, au ikhwanakum wa abna'akum wa abna'ukum wa ikhwanukum, atau anak-anak kalian atau bapak atau saudara-saudara kalian, wa azwajukum, dan juga apa? Istri-istri kalian, wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha, dan juga apa? Dan juga kerabat-kerabat kalian, dan juga apa? Perniagaan-perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, wa tijaratun takhshawnaha kasadaha wa masakinu tardawnaha, dan juga apa? Yakni tempat-tempat tinggal yang kamu sukai, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabili. Kata Allah mengatakan, apakah kalian lebih suka ini daripada apa? Daripada mencintai Allah, daripada mencintai Rasulullah, dan juga apa? Jihad di jalannya. Kemudian kata Allah mengatakan apa? Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri, maka tunggulah sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan keputusan kepada kalian. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan apa? Memberikan petunjuk kepada orang-orang yang berbuat fasik. Hati-hati, Pak.
Ya, al-wala dan al-bara kita itu tidak boleh keliru. Sekarang saya akan sebutkan di antara bentuk al-wala dan bentuk al-wala, bentuk loyalitas kepada orang-orang kafir ada beberapa. Yang pertama yaitu apa? Di antara al-wala kita kepada orang-orang kafir yaitu apa? Kita ini berusaha meniru orang-orang kafir. Dalam apa? Dalam pakaian, dalam pembicaraan, dan juga dalam kebiasaan. Banyak nggak sekarang? Banyak. Makanya Pak, sampai ada namanya apa namanya kalau pakai kostum itu namanya apa? Cosplay. Cosplay itu apa? Hari pakai kostum kalau nggak salah. Jadi ada sebagian, kalau kita mungkin nggak pernah lihat ya, tapi saya pernah melihat ada orang tuh nggak malu Pak. Dandanan pakai apa? Ala-ala Korea. Dandanan pakai apa? Ala-ala Spider-Man. Dandanan pakai apa? Ala-ala bintang-bintang Hollywood. Nggak malu sudah Pak. Ini diantara apa? Bentuk wala kita kepada siapa? Kepada mereka. Dan ini ada terjadi pada anak-anak orang Muslim. Padahal Nabi yang mulia Muhammad SAW pernah bersabda di dalam sebuah hadis. Nabi SAW mengatakan apa? Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang berusaha meniru sebuah kaum, maka dia termasuk kaum tadi. Jangan meniru Pak. Potongan juga banyak orang kan. Waktu mohon maaf ya, zamannya Piala Dunia tahun 2002 itu masanya siapa? Hah? Masih ingat lagi. Nonton lengkap ini lagi. Kan rambutnya apa? Kuncung gini kan? Ya kan? Banyak tuh anak-anak rambutnya pada kuncung semua, padahal dia orang kafir. Iya apa tidak? Iya. Ya, iya apa tidak? Iya. Banyak sekarang begitu tuh Pak. Contoh lagi pakaian yang niru mereka. Gaya hidupnya juga apa? Niru mereka. Padahal mereka ini anak-anak tidak punya. Lihat panjenengan anak-anak pang, mohon maaf. Anak-anak pang yang di pinggir jalan yang kurang, yang nggak terawat hidupnya. Mereka berusaha meniru pang ala barat yang mereka tuh mungkin bagus-bagus bagaimana. Tapi mereka ini tidak punya uang. Akhirnya apa? Pangnya model begitu. Gula, kelaminus, gula. Saya pernah dimintai uang sama mereka ya di pinggir jalan. Dibuka, ya ini pas nggak nutup jendela kan, bawa mobil pickup. Aduh, baunya kayak nggak mandi berapa hari ini orang ini. Ya, dan tidak malu lagi Pak. Ya. Giginya, na'udzubillah, hitam-hitam. Kemudian apa? Mukanya sudah, dalamnya bisa tidak mencela ya. Tapi memang begitu karena mereka meniru, salah tiru dalam apa? Dalam panutan, keliru mereka. Mereka menjadikan orang-orang kafir sebagai panutan, akhirnya jadi rusak. Ya. Dalam gaya makan juga begitu. Table manner Pak ya. Panjenengan tahu table manner? Tidak tahu. Saya tahu ini ketika SMP dulu diajari table manner. Cara makannya orang itu begini, nyoto sendoknya itu Pak. Kalau kita kan biasa aja sendok, ngono lah. Mereka enggak Pak, sendoknya ini. Kemudian apa? Ini pisau, ini. Aduh, ribet Pak. Makan itu ya ini apa? Harus dikasih apa? Dikasih apa itu? Serbet, benda tumpul, ribet Pak. Nek kita orang masih jubah putih, masih kena gula sitik kalau ada apa nih di shoot, mari. Ini enggak Pak, wah ribet. Ya. Dan banyak sekarang yang meniru mereka. Ya. Padahal caranya Islam adalah cara yang terbaik. Ya. Cara di dalam agama Islam adalah cara yang terbaik. Kenapa kita harus meniru gaya mereka yang begitu ribetnya? Begitu ribetnya. Ya. Kemudian selanjutnya, di antara yakni bentuk berwala dengan mereka, ya. Di antara apa hal yang di antara kita ini apa berwala dengan mereka, yaitu apa? Kita tinggal di negeri orang-orang kafir dan tidak punya keinginan untuk pindah ke negeri kaum muslimin. Alhamdulillah, kita di Indonesia tinggal di negerinya orang-orang apa? Muslim. Kita ini di antara wala kita justru kita ini malah sedang tinggal apa di negeri-negeri orang-orang kafir. Misalnya tinggal di mana? Di Jepang. Di Jepang panjenengan yang tahu Tokyo begitu bagusnya misalnya. Ya Allah, ada orang yang tinggal di Jepang misalnya. Di aslinya Jepang tuh ya nggak gitu-gitu amat lah. Istilahnya apa? Ada pegiriannya di sana juga. Loh serius? Di Prancis yang kita kenal sebagai negara apa? Negara penuh dengan mode, ya kan? Gaya kan orang Prancis. Ternyata ada orang bercerita di Prancis sudah bau pesing di mana-mana juga. Sama aja kayak sini kan.
Justru kok kita ini menjadikan nama kiblat kita sebagai kiblat kita itu mereka. Kan keliru umat Islam ini. Menjadikan standar orang-orang kafir sebagai apa? Sebagai kiblat mereka. Mengambil standar yakni model mereka itu orang-orang kafir, kan keliru. Padahal kita ini seharusnya apa? Menjadikan standar model kita siapa? Yang diajarkan Al-Quran dan diajarkan siapa? Sunnah Nabi SAW. Ini termasuk bentuk apa? Loyalitas kalau kita ini ingin tinggal di negeri-negeri orang kafir tapi tidak ingin balik. Ya. Seharusnya kalau kita tinggal di negeri kafir itu berusaha ingin kondaen apa tinggal di negeri kafir itu. Apa enak sih Pak? Nyari masjid susah. Ya kan? Susah nyari masjid. Ya. Kalau kita coba nang Surabaya, masjid besar kan masjid. Ada masjid lagi yang setelah rel kereta belok kanan kan ada masjid juga yang besar kan ya. Yang ruwet-ruwetnya itu masjid gede sih, Masya Allah ya. Kemudian mana lagi masjid? Banyak sih masjid. Bagaimana pengalaman misalnya saya pernah mendengar yakni Menteri Pak Dahlan Iskan dulu Menteri apa? SDM apa BUMN ya? SDM kalau nggak salah ya. Ketika dia pergi ke Iran, ya, begitu susahnya dia puluhan kilo untuk mencari masjid. Antum Indonesia susah, nggak puluhan kilo. Jarak 500 meter masjid mana? Oh gampang. Ya, setiap perumahan ada apa? Masjidnya. Oh gampang. Ini satu nikmat. Nikmatnya bukan main. Makanya kalau kita ini tinggal di negeri kafir justru senang, hati-hati. Ada yang keliru dengan apa? Dengan al-walad dan al-barok kita. Kemudian selanjutnya, yaitu apa? Di antara contoh berwala terhadap orang-orang kafir, senang berkreasi dan berjalan-jalan ke tempat-tempatnya orang kafir atau ke negeri-negerinya orang-orang kafir atau tempat-tempat yang di situ ada kekufurannya. Kemana misalnya? Ke Inggris. Wah seneng kalau ke Inggris, kayak wah ya. Misalnya stadion di Inggris apa namanya? Old Trafford punya siapa? Old Trafford punya MU ya. Kalau punya Chelsea siapa namanya? Stamford Bridge misalnya. Wow, apa? Ada apa? Antum tahu? Kalau kita senang dengan mereka dalam artian senang stadionnya, padahal stadion JIS yang di Jakarta yang barusan dibangun itu jauh lebih megah dan jauh lebih perfect dan jauh lebih apa? Lebih sempurna dibandingkan Stamford Bridge dan apa? Ya ini apa namanya satu lagi? Old Trafford, ya, Old Trafford punyanya Manchester ya kan? Saya sedikit tahu. Bukan berarti saya suka, sedikit tahu. Kenapa kita harus pergi ke sana? Apa yang antum lihat? Antum mau pantai, Kenjeran ono. Antum mau tempat yang bening airnya. Di Malang lo ono. Yang baru ada wisata di Malang itu kemarin saya di-share, tak bilang sama kawan anak wis tau nonton iki. Loh, kok inti pernah ke sana enggak pernah ngomong sama anak. Wah Nabil, anak terus pernah nonton di channel YouTube-nya orang lain, bukan ke sana. Bersih tempatnya. Enggak butek kayak Surabaya. Kenapa kita harus jauh ke sana? Kita misalnya kemana? Ke tempat-tempat ini candi-candi, ngapain ke candi-candi situ? Nggak usah. Oh Ustaz, di candi ini ada tempat mandinya seger. Wallah, banyu nama malu enak, banyu anget ser gitu kan. Apa bedanya kita berendam di mana? Di sana jauh-jauh ke Malang, misalnya atau ke tempat ke candi-candi misalnya, daripada apa? Atau kita apa? Berendam di mana? Di bak mandi kita sendiri. Berendam. Anak saya Abdurrahman sama Khadijah itu setiap satu pekan mesti berendam. Berendam gimana? Waktu saya mau mulai kan setiap satu pekan saya harus membersihkan air. Ketika sudah mau dibersihkan, masuk dulu. Nah, udah sekalian yang mandi kan. Oh iya serius lah. Jangan jauh-jauh. Saya butek tuh apa? Itu jadi kuning kabeh apa namanya? Ya ini apa namanya? Bak mandinya. Jangan. Abdurrahman ayo masuk sini, tak mandikan, tak celup-celup, tak gosok ya, mandi. Terus bilasnya gimana Ustaz? Ya gampang, tak keluarkan ada selang, tak siram pakai air dari apa? Dari selang. Yang itu tak buat nyuci, tak bersihkan. Begitu. Kenapa kita harus ke tempat-tempatnya orang kafir? Tidak perlu. Hati orang Muslim itu rindu kepada apa? Kota Mekah dan kota Madinah. Itu bagi orang-orang yang Islamnya masih apa? Masih benar. Ya.
Di antara keinginan kami ialah apa? Hidup di kota Madinah, tinggal di kota Madinah, kemudian apa? Wafat di kota Madinah dalam keadaan Islam. Itu cita-cita kami. Oh, semoga Allah mudahkan. Kan enak Pak tinggal di sana bersama kaum muslimin setiap hari, di mana sholat mendapatkan pahalanya secara zahir ya, secara zahir mendapatkan berapa kali pahala? 1000 pahala. Setiap kali sholat 1000 pahala. Dibandingkan masjid lain, nggak ada masjid musola atau bayi, musola atau namanya. Musola atau banyak itu nggak ada keutamaannya, beda. Kecuali masjid apa? Masjid Haram, Masjid Nabawi sama Masjid apa? Aqsa. Itu yang cita seperti itu. Cita-cita pengen apa? Wah, itu aneh tinggal nang ya ini tinggal nang Amerika lagi. Nggak enak. Ya. Baik, selanjutnya. Yaitu apa? Di antara hal-hal yang kita ini termasuk apa? Termasuk loyalitas kepada orang-orang kafir. Yang keempat itu apa? Menolong orang-orang kafir untuk apa? Untuk memerangi kaum muslimin. Jadi asal orang kafir senang aku oleh duit, yang penting apa? Tak perangi. Makanya kita melihat sekarang sebagian orang-orang yang ditokohkan dan dia tokoh Islam, tapi justru banyak sekali pernyataan-pernyataannya yang menyerang apa? Orang Islam. Ya, kita nggak tahu ya di belakang itu apa dia dapat uang, wallahu a'lam. Ataukah dia apa? Yakni diancam nyawanya dan keluarganya, bisa jadi. Tapi kok gini ya? Kan seharusnya statementnya itu harus apa? Membela umat Islam. Justru statement mereka justru apa? Menyudutkan umat Islam. Ini sedih, Pak. Kemudian selanjutnya yang kelima yaitu apa? Berserikat dengan mereka dalam apa? Dalam perayaan-perayaan mereka. Ya aku dulu tolong kok aman gereja dulu. Ngapain? Wis aman dhewe ndak apa-apa. Aman insyaallah. Kalau muslimnya itu benar-benar diajari akidah yang benar, kita enggak akan merecoki ibadah mereka ya. Sakarepmu. Lakum dinukum waliyadin. Sakarepmu ngomong apa terserah. Lakum dinukum waliyadin. Ndak akan wis. Ndak usah kita ngapain, Pak. Yakni membantu mengamankan apa? Yakni gereja usah. Makanya kami di tempat kami tinggal pula, kalau misalnya pas tahun baruan gitu ya, istilahnya ono ae malam apa yo tirakatan Mas, ngono. Ada undangan, yakni undangan dalam rangka Natal dan tahun baru. Saya bilang sama keluarga, kakek kami rahimahullah dulu, enggak usah datang. Lihat nih, Natal dan tahun baru. Kalau acara misalnya disebut itu makan-makan bersama warga gang atau Jalan Muhammad, silahkan. Tapi ini jelas nih acaranya apa? Natal dan tahun nggak usah teko ya. Alhamdulillah tidak datang. Ngapain kita berserikat dengan mereka? Ya. Ngapain kita membantu mereka? Itu urusan Anda sudah. Sakarepmu. Enggak, kita tidak akan ganggu. Tapi tetap Pak ya. Walaupun kita ini apa? Berwala atau berbarok dengan mereka, tetapi hak-hak tetangga itu tetap apa? Ada. Dia sakit, kita apa? Jenguk. Dia butuh bantuan, kita apa? Bantu. Dia kesusahan, kita apa? Tolong. Itu tetap ada hak-haknya. Jangan justru kita dolimi karena kita harus berbarok dengan orang-orang kafir, akhirnya kita dolimi mereka. Ngapain? Nggak boleh, dalam Islam nggak boleh. Kemudian selanjutnya lagi apa? Di antara yakni hal-hal yang yakni menyatakan bahwasanya kita ini termasuk orang yang berwala dengan mereka, yaitu apa? Menamai anak-anak kita dengan nama-nama anak-anak apa? Orang-orang kafir. Banyak enggak? Iya ada. Contoh kayak sahabat saya ini ya, tapi bapaknya saya berusuzoni, bapaknya ini apa? Muslim yang taat. Cuman dia ketika itu ya salah lah namanya anaknya. Ada kawan kami, mungkin antum di antara antum sudah ada yang tahu. Ada kawan kami mulai dari yang pertama sampai yang keempat itu semuanya nama-nama orang barat. Yang pertama namanya Alexander, Muslim. Ini sekarang kalau tidak salah beliau dosen di SD Imam Syafi'i. Namanya Alexander di KTP-nya. Alexander serius. Tapi diganti apa? Kalau antum pernah dengar Ustadz Iskandar, tahu? Iskandar Alban. Itu nama aslinya siapa? Alexander. Gak percaya kan? Yang kedua, maaf itu yang kedua, yang pertama ya. Yang kedua atas satu dua saya lupa. Yang kedua namanya Tommy. Yang ketiga
ini dosen di bukan dosen, guru di SD Aroma. Kawan kami satu angkatan, satu dari SD Adi Betul. Tapi diganti namanya sama satu borong. Hafizahullah taala. Yang ketiga namanya siapa? Robert. Yang keempat siapa namanya? Anton. Karena kembar mereka, ini Robert dan Anton ini kembar, dinamai siapa sekarang? Al Hasan dan apa? Husain. Jadi kalau kita panggil Hasan, ganti nama dia. Kenapa kita harus menamai dengan nama-nama orang kafir? Bukan karena bisa bersabda Inna khairul asma'i indallahi Abdullahi wa Abdurrahman. Sesungguhnya nama yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala ya siapa? Nama Abdullah dan nama siapa? Abdurrahman. Kenapa kita namai orang-orang mereka? Banyak enggak sekarang, Pak? Nama-nama orang kafir. Waduh, banyak. Ayo ngaku siapa yang nama anaknya sekarang ini nama-nama anak-anak orang kafir? Banyak. Ya. Na'udzubillah, na'udzubillah. Kita ini menganggap nama Islam ini, nama kok kayak nama kok Ummi Kalsum. Apa Ummu Kalsum itu? Kita mungkin menganggap nama apa? Ya ini nama kok Fatimah. Apa nama Fatimah ini? Kita kok menganggap nama apa? Muhammad. Apa kok Madura Muhammad ini? Kenapa dengan mau nama-nama seperti ini misalnya? Apalagi sampai ada keluar statement-statement seperti itu. Enggak, itu nama di dalam agama Islam. Dan kita tidak boleh menamai nama anak-anak kita dengan siapa? Nama-nama orang kafir. Ya. Apalagi dia senang dengan pemain sepak bola namanya siapa? Ronaldinho, dinamai Ronaldinho. Dinamai apa? Ronaldo. Dinamai apa? Kakak. Saya punya murid, saya tanya anaknya, panjenengan kok namai anak jenengan dengan nama kakak? Kenapa? Ya dulu saya senang pemain Barcelona yang namanya kakak, Ustaz. Waduh. Ya apa seperti ini? Ya. Makanya disebutkan terakhir. Wa li'anna muwalata man hadallaha wa mudaratahu tadullu ala ma fi qalbil insani minal imani billahi wa rasulihi dha'ifun. Karena berloyalitas kepada orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan bahwasanya apa yang berada di dalam hati manusia dari keimanan kepada Allah dan keimanan kepada Rasulullah SAW itu adalah lemah. Li'annahu laisa minal aqli an yuhibbal insanu syai'an huwa aduwwun li mahbubihi. Karena ini enggak masuk akal. Seorang muslim mencintai sesuatu yang sesuatu ini menjadi musuhnya bagi siapa? Bagi enggak mungkin, enggak masuk akal. Antum cinta sesuatu yang sesuatu ini Allah musuhi. Berarti kita juga apa dimusuhnya apa ini? Berlaku sama seperti orang-orang seperti ini, enggak boleh. Tapi ingat yang saya sampaikan, meskipun kita bertetangga dengan orang-orang kafir, hak-hak tetangga itu tidak hilang. Hak-hak jalan bagi mereka itu juga tidak hilang. Hak-hak untuk tidak dizalimi itu juga tidak hilang. Jangan mengatakan gara-gara ini panjenengan zalimi rumahnya, dilempari kotoran kucing. Jangan, enggak boleh. Kemudian lanjut di sini. Wa muwalatul kuffari takunu bimunasaratihim wa muawanatihim ala ma hum alaihi minal kufri wad dhalali. Berloyalitas dengan orang-orang kafir itu bisa dengan apa? Bisa dengan saling ta'awun atau saling tolong-menolong terhadap kekufuran dan kesesatan yang mereka lakukan. Wa mawaddatuhum, dan saling berkasih sayang mereka itu takunu bi fi'lil asbabil lati takunu biha mawaddatuhum fatajiduhu yuwadduhum ay yatlubu waddahum bi kulli tariqin. Dan saling berkasih sayang dengan mereka itu bisa dengan apa? Dengan melakukan sebab-sebab atau dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadikan mereka cinta sama kita. Pokoknya kita berlaku apapun, yang penting apa? Asal bapak senang, ABS. Ya kayak itu saya sebutkan tadi awal, ada beberapa tokoh di negeri Islam yang mungkin statementnya justru apa? Menyudutkan orang-orang apa? Islam dia Muslim. Ya bisa jadi saya mengatakan ya, bisa jadi dia berlaku seperti ini karena dia berwala dengan orang-orang kafir, dan bisa jadi dia melakukan ini karena apa? Karena mungkin, mohon maaf, dia apa? Keluarganya diancam, kita nggak tahu. Ya. Tapi na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kemudian wahada la syakka yunafil imana kullahu aw kamalahu. Ini bisa meniadakan keimanan kita, entah itu seluruhnya ataupun apa sebagiannya.
fal wajibu 'alal mu'mini, maka wajib bagi setiap mukmin mu'adatul man hadallaha wa rasulahu, yaitu memusuhi siapa yang Allah Subhanahu wa taala musuhi. Walau kana aqraba qaribin ilaihi, meskipun itu adalah kerabat yang paling dekat dengan dirinya. Wa bughduhu wal bu'du anhu, dan membencinya serta menjauhi darinya. Walakin hada la yamna'u nasihatahu wa da'watahu lil haqqi. Tetapi Pak, meskipun kita berbarok dengan mereka, berlepas diri dengan mereka, itu tidak menjadikan apa? Kita tidak boleh menasihati mereka. Boleh tetap apa? Menasihati mereka. Boleh atau tidak? Boleh. Jadi kalau mereka ini misalnya tetap menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Bukan berarti kita tidak boleh menasihati. Boleh. Kita disertakan menasihati dia, mendakwai tadi dia. Allah taala alam. Ini disampaikan pada pagi hari ini. Kita berhenti pada poin yaitu apa? Al-wala dan juga apa? Al-bara. Bu, dikasih tanda halaman berapa, Bu? 48. Ya. Besok atau pekan depan, bulan depan kita masuk apa? Pada poin yang 49. Allah taala alam. Saya mohon maaf, mungkin kalau ada pertanyaan saya tidak menjawab karena saya ada urusan di daerah yang ini panjang jiwa setelah ini. Sebenarnya saya jam 8. Jadi saya mohon maaf saya terlambat. Oh ternyata acaranya belum mulai. Saya lihat di barusan ini acaranya belum mulai. Jadi saya bersyukur. Kalau terlambat mungkin cuma ya 15 menit sampai sana selesai. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.